Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hisab awal bulan Komariah menggunakan data Almanak Nautika yang versi free atau versi gratis. Karena Almanak Nautika yang asli itu merupakan produk dari United Kingdom Hydrographic Office di bawah salah satu badannya yang bernama HMNAO atau Her Majesty Nautical Almanac Office bekerja sama dengan US Naval Observatory melalui salah satu badannya yang bernama The Nautical Almanac Office. Namun data yang kita gunakan pada video kali ini bersumber dari sebuah website yang bernama thenauticalalmanac.com yang dapat diunduh secara gratis melalui link yang disertakan juga dalam deskripsi di video kali ini. Sebelum kita mulai perhitungan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Almanak Nautika ini merupakan data astronomi modern pertama yang digunakan dalam kajian ilmu falak di Indonesia. Seperti dituturkan oleh Pak Muhyiddin Khozin dalam buku beliau, pada saat itu tahun 80-an, data Almanak Nautika ini digunakan oleh Pak Sa'aduddin Jambe untuk perhitungan falak menggunakan instrumen hisab daftar logaritma. Karena mungkin saja pada saat itu kalkulator ilmiah belum populer ya. Oleh karena itu beliau menggunakan daftar logaritma sebagaimana juga digunakan dalam kitab-kitab Hakiki Tahqiq yang menyebar di Indonesia pada saat itu. Terus untuk hisab awal bulan Komariah dengan data Almanak Nautika ini, algoritmanya saya gunakan algoritma yang saya pelajari dulu dari senior di Semarang yaitu Pak Sauki Nahwandi yang sekarang menjadi dosen ilmu falak di IAIN Cirebon. Langsung saja kita praktekkan. Untuk contohnya kita gunakan awal Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah. Dengan markas sebagaimana biasa yaitu Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lintang tempat dan juga bujur tempatnya kita simpan dulu di kalkulator agar nanti memudahkan dalam perhitungan. Lintang tempatnya min 7 derajat, kemudian 3 menit, 14,4 detik. Kita simpan di A. Min 7, 3, 14,4. Oke. Untuk bujurnya 111 derajat, 40 menit, 21,7 detik. Oke. Shift CLB. Kita simpan di B. 111, 40, 21,7. Oke. Untuk perhitungan ini yang pertama kita tentukan dulu waktu ijtimaknya. Kalau di Almanak Nautika kita tidak perlu menghitung karena di dalam filenya ini sudah dilampirkan waktu fase-fase bulan, di mana salah satunya adalah waktu terjadinya ijtimak. Di sini ada nyumun. Nyumun ini adalah waktu terjadinya ijtimak. Untuk awal Jumadil Akhir tahun 1443 ini terjadi pada bulan Januari. Berarti ini. Berarti untuk ijtimaknya pukul 18, kalau dijadikan WIB berarti pukul 1 lebih 33 waktu Indonesia Barat. Untuk tanggalnya ini berarti jadinya tanggal 3 Januari. Januari 2022. Oke, gampang sekali ya karena tidak perlu menghitung, sudah dicantumkan di sini. Selanjutnya kita hitung dip atau kerendahan ufuk. Dengan rumus 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar dari tinggi tempat. Kalau dalam buku ini ada di halaman ini. Nah, ini penentuan dip menggunakan satuan meter. Oke. 1,76 dikali dengan akar dari ketinggian. Kita praktekkan. 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar dari ketinggian tempatnya 275 meter di atas permukaan laut. Oke. Sama dengan 0 derajat 29 menit. Nah, 0 derajat kita kopikan derajatnya saja di sini. 0 derajat 29 menit, kemudian 11,18 detik. Oke. Terus selanjutnya kita hitung tinggi matahari ketika maghrib. Kita butuh data semi diameter matahari. Kita cari data semi diameter mataharinya pada tanggal terjadinya ijtimak. Kalau yang halaman pertama ini tanggal 1 sampai tanggal 3 ini untuk data-data selain matahari dan bulan. Di halaman selanjutnya baru untuk data matahari dan bulan. Di sini ada 3 tabel, ini untuk tanggal 1, tanggal 2 dan juga tanggal 3. Diperbesar saja.
Ini tanggal 3 ya, betul. Nah, ini semi diameternya berarti 16,3 menit. Dalam kurung min 0 derajat 16,3 menit. Ditambah dengan refraksinya, kita gunakan refraksi maksimum ketika huruf, yaitu 34 menit 30 detik. Kemudian ditambah lagi dengan dipnya tadi 0 derajat 29 menit 11,18 detik. Tutup kurung sama dengan min 1 derajat. Min 1 derajat 19 menit 59,18 detik. Oke. Selanjutnya kita hitung equation of time pukul 11 GMT atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini jam perkiraan terjadinya maghrib. Nah, di sini ada equation of time untuk tanggal 3 di sini ya. Pada jam 0 dan juga jam 12. Kita interpolasikan dua data ini. Oh ya, untuk equation of time ini tidak disebutkan, tidak disimbolkan nilainya negatif atau positif. Jadi untuk mengetahui apakah nilai tersebut negatif atau positif, kita gunakan diagram yang ada di halaman sini. Oke, ini diagram equation of time untuk bulan Januari, berarti nilainya negatif. Di sini nilainya negatif 4. Oke, berarti nilai dari equation of time tadi adalah negatif. Mana tadi? Nah, ini betul ya, tanggal 1 sampai tanggal 3. Oke. Kita interpolasikan dua data ini. Min 0 derajat atau 0 jam ya, tapi tepatnya untuk equation of time 4 menit 14 detik. Terus kemudian dikurangi dalam kurung min 0 4 menit 14 detik dikurangi min 0 4 kemudian 28 detik, tutup kurung dikali dengan pukulnya ini, pukul 11, terus kemudian dibagi dengan intervalnya 0 sampai 12, berarti intervalnya 12. Oke, min 0 kemudian 4 26,83. Oke, setelah itu kita hitung sudut waktu maghribnya, sudut waktu matahari ketika maghrib. Nah, rumusnya shift cos dalam kurung min tan lintang tempatnya kita taruh di A tadi, terus kali tan deklinasinya kita ambil di sini, deklinasi sini. Oke. Deklinasinya kalau ini pukul 11, maka kita ambil juga pukul 11 di sini ya. 11. Nah, ini ada deklinasi 22 derajat 48 menit. Di sini tandanya S berarti negatif nilainya. Min 22 derajat 48 menit. Nah, subkurung ditambah dengan sin H. Hanya tadi min 1 derajat 19 menit. Kemudian 59,18 detik. Nah, tutup kurung dibagi cos lintang tempatnya alfa A tadi, kemudian dibagi cos deklinasinya min 22 derajat 48 menit, tutup kurung dua kali sama dengan 94 derajat 26 menit 30,29 detik. 4 26 30,29 detik. Oke. Terus kita hitung maghrib perkiraannya. 12 dikurangi ditambah tadi sudut waktunya 94 26 30,29. Nah, dibagi 15 supaya satuannya jadi jam, dikurangi dengan equation of time-nya. Min 0 terus 4 26,83. Oke. 26,83 plus dalam kurung bujur daerahnya 105 dikurangi dengan bujur tempatnya kita taruh di B tadi ya. Terus dibagi dengan 15. Oke. Jam 17.55
31,4. 17.55 menit 31,4 detik. Oke. Terus setelah itu kita hitung waktu maghrib yang sesungguhnya. Waktu maghrib yang sesungguhnya. Sebenarnya hasilnya juga nanti tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh selisihnya dengan ini, tapi tetap saja kita hitung, nggak apa-apa, supaya nanti hasilnya pada ketinggian hilal lebih teliti. Untuk menghitungnya kita interpolasikan dulu data deklinasi matahari dan equation of time dengan menit dan detik dari huruf perkiraan ini. Untuk yang kita interpolasikan, kalau di sini pukulnya 17 kurangi 7 berarti 10. Nah, berarti dua data ini pukul 10 dan juga pukul 11. Kita interpolasikan deklinasinya terlebih dahulu. Min 22 derajat 48,2 detik. 2 menit. Dikurangi dalam kurung min 22 derajat 48,2 menit dikurangi min 22 derajat 48 menit pas. Dikali 0 derajat 55 0 jam ya ini ya, 55 menit 31,4 detik. Sama dengan min 22 48,0,9 detik. 22 48 0,9 detik. Oke. Terus begitu juga dengan equation of time-nya. Sini min 0,4 14 dikurangi dengan min 0,4 14 dikurangi min 0,4 28. Oke. Tutup kurung kali dalam kurung ini 17 berarti 11 55 kemudian 31,4 dibagi dengan 12. Tutup kurung sama dengan min 0,427,91. Oke. Kita hitung lagi kemudian sudut waktu maghribnya. Shift cos dalam kurung min tan lintang tempat. Lintang tempatnya kita taruh di A tadi. Kali tan deklinasinya pakai yang ini. Min 22 derajat 48 menit 0,9 detik. Tutup kurung ditambah sin H, hanya ini, atasnya ini, H yang tadi. Min 1 derajat min 1 derajat 19 menit 59,18 detik. Terus dibagi cos lintang tempat alfa A dibagi cos deklinasi. Deklinasinya min 22 derajat 48 menit 0,9 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan 94 derajat 26 menit. Kita tulis di sini 94 derajat 26 menit 30,34 detik. Terus setelah itu kita hitung kita hitung waktu maghribnya. 12 ditambah sudut waktunya tadi 94 26 kemudian 30,34 dibagi dengan 15 supaya jadi satuan jam. Dikurangi dengan equation of time-nya min 0,4 kemudian 27,91 ditambah dengan dalam kurung bujur tempatnya, kalau kita pakai waktu Indonesia Barat maka 105 dikurangi bujur tempat kita simpan di B tadi. Tutup kurung dibagi 15 sama dengan 17,55 32,49. 17,55 32,49. Selisihnya 1 detik, enggak apa-apa. Oke, terus setelah itu
setelah kita dapat waktu maghrib ini, kemudian kita bisa hitung posisi hilal pada waktu maghrib ini. Langkah pertama kita interpolasi dulu GHA. GHA ini Greenwich Hour Angle atau sudut waktu bulan di Greenwich. Nah, di ini nilainya kita interpolasikan pukul 10 dan juga pukul 11 menggunakan menit dan detik dari waktu ghurub yang terakhir kita hitung tadi. Kita interpolasikan 318 derajat 28,2 menit dikurangi dengan 318 derajat 28,2 menit dikurangi 332 derajat 49,3 menit, tutup kurung kali 0 kemudian 55 kemudian 32,49. Oke. 331 derajat 45 18,79. Oke, kita tulis di sini ya. 331 kemudian 45 18,79. Oke. Terus setelah GHA kita hitung LHA. LHA ini local hour angle. Tinggal ditambahkan dengan bujur tempat. Nah, bujur tempatnya tadi kita simpan di B sini. Lebih dari 360 dikurangi dengan 360. Oke. 83 derajat 25 menit. Kita tulis di sini 83 kemudian 25 40,49 detik. Setelah itu kita interpolasikan deklinasi bulan. Nah, deklinasi bulan ini berarti. Ini tandanya juga S berarti min 22 derajat 25 ini. 25 derajat 35,6 menit dikurangi dalam kurung min 25 35,6 oke, 35,6 dikurangi min 25 31,4 tutup kurung kali 0 55 kemudian 32,49. Oke. Sama dengan min 25 derajat 31 menit 42,73. Oke. Kita tulis di sini min 25 derajat kemudian 31 menit 42,73 detik. Setelah itu kita hitung tinggi hilal hakikinya. Rumusnya sif sin dalam kurung sin lintang tempat. Alfa A kali sin deklinasi bulan. Deklinasi bulannya tadi min 25 derajat 31 menit terus 42,73 detik kurung ditambah kos lintang tempat. Alfa kurung dikali kos deklinasi bulan min 25 derajat 31 menit kemudian 42,73 detik. Terus dikali cos LHA. Cos LHA-nya tadi 83 derajat. 83 derajat 25 menit kemudian 40,49 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan tinggi hilalnya berarti 8 derajat. Tinggi hilalnya 8 derajat 56 menit 28,47 detik. Oke. Terus kemudian kita hitung horizontal paralak bulan. Nah, di sini ini karena nilainya sama antara yang atas dan bawah, maka kita tidak perlu hitung. Langsung saja kita tulis 0 derajat 60,9 menit. Nah, oke.
atau 1 derajat ya, tapi kita ikuti saja sesuai dengan penulisan yang sini. Terus kemudian kita kalikan paralak, kita hitung paralak bulannya dengan mengalikan cos tinggi hilal hakiki tadi 8 derajat 56 menit kemudian 28,47 detik dikali dengan horizontal paralak bulan 0,60,9. Oke, sama dengan 19. Nah, 1 derajat 0 menit 9,6 detik. Oke. Terus kita hitung refraksi ya, menggunakan rumus yang mirip dengan yang epimeris ya. 0,01695 dibagi tan dalam kurung lagi aja hanya ini 8 derajat 8 derajat ini dalam kurungnya 2 saja nggak apa-apa, 8 derajat terus 56 menit 28,47 detik dikurangi dengan paralaks. Nah, paralaksnya tadi 1 derajat 09,6 detik ya, tutup kurung ya. Terus kemudian ditambah 10,3 dibagi dalam kurungnya 2 ini tinggi hilal lagi 8 derajat 56 menit 28 40 lagi 1 derajat 09,6 menit. Tutup kurung ditambah dengan 5,1255 tutup kurung. Nah, 2 kali sebentar. Ini kita cek dulu kurungnya, biasanya menjadikan error atau menjadikan hasilnya tidak sesuai. Ini ada 2 tutup kurung ya, 2 tutup kurung. Jadi ini tutup kurungnya 1 sudah oke. Terus ini ada 2 lagi, berarti yang terakhir ada 3 tutup kurung. Ada 3 tutup kurung ini ya. Oh, error. Dihapus 1. Oke, 0 derajat. Nah, baru ketemu. 0 derajat 6 menit 37,51 detik. Oke, refraksinya. Terus setelah itu kita hitung tinggi hilal mar'inya. Caranya dengan tinggi hilal hakikinya tadi 8 derajat 56 menit kemudian mana tadi 28,47 detik dikurangi dengan paralaksnya yang ini 1 derajat 0 menit 9,6 detik dikurangi dengan paralaks terus ditambah dengan refraksinya 0 derajat 6 menit 37,51 detik. Terus ditambah dipnya yang atas tadi ya, ini dipnya 0 derajat 29 menit 11,18 detik. Oke. Terus kita kurangi dengan semi diameter bulan karena yang kita hitung piringan bawahnya. Semi diameter bulan ini, semi diameter bulan 0 derajat 16,6 menit. Sama dengan 8 derajat 15 menit. Nah, tinggi hilal mar'inya 8 derajat 15 menit
kemudian 31,56 detik. Oke. Terus selanjutnya kita hitung mukus hilal. Ini perkiraan saja ya. Mukus hilal yang takribi, karena proses perhitungannya sama dengan ketika hisab takribi, yaitu tinggi hilal mar'i dibagi dengan 15. 33 menit. 33 menit 2,1 detik. Terus huruf hilalnya berarti maghrib. Nah, ini juga takribi karena memang mukusnya mukus perkiraan. 17 55 32,49. Oke. Ditambah dengan mukusnya 0,33 kemudian 2,1. Huruf hilalnya atau terbenamnya hilal pukul 18 lebih 28 menit lebih 34,59 detik waktu Indonesia Barat. Oke. Terus selanjutnya kita hitung azimut hilal dan juga azimut matahari untuk memperoleh posisi hilal. Rumusnya siftan dalam kurung ini nanti akhir-akhir saja, tambah 270 ini, min sin lintang tempat alfa A, sin lintang tempat bagi tan LHA. LHA-nya 83 derajat 25 menit kemudian 40,49 detik. Terus ditambah cos lintang tempat lagi alfa A dikali tan deklinasi bulan. Tan deklinasi bulannya tadi min 25 derajat. Min 25 derajat 31 menit 42,73 detik. Oke. Tutup kurung kemudian dibagi dengan sin LHA. LHA-nya 83 derajat 25 menit 40,49 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan min 24. Kita tambahkan dengan 270. Oke, 245 derajat 9 menit. 245 9 menit kemudian 28,07 detik. Selanjutnya kita hitung azimut matahari dengan rumus yang sama, cuma nanti LHA-nya ini diganti dengan sudut waktu matahari ketika ghurub. Oke. Kita hitung sif tan dalam kurung min sin lintang tempat. Min sin alfa A, sin lintang tempat kali bagi tan sudut waktu matahari ketika ghurub. Ini ya, 94 derajat. 94 derajat 26 menit kemudian 30,34 detik. Terus ditambah cos lintang tempat alfa A dikali tan deklinasi, ini deklinasi matahari ya, karena azimut matahari. Cos lintang tempat kali tan deklinasi matahari. Deklinasi mataharinya kita pakai yang ini. Nah, ini min 22 derajat kemudian 48 menit 0,9 detik. Kurung terus dibagi dengan sin sudut waktu lagi. Bagi sin sudut waktu 94 derajat 26 menit 30,34 detik. Tutup kurung 2 kali sama dengan terus kita tambahkan 270. Hasilnya 246 derajat 49 menit. Nah, kita tulis di sini
246 49 48,03 detik. Oke. Terus untuk posisi hilalnya, azimut hilal dikurangi dengan azimut matahari 245 derajat 9 menit, kemudian 28,07 detik dikurangi 246 derajat 49 menit, kemudian 48,03 detik. Loh, ini ditambah ya, sebentar. Dikurangi, oke. Min 1 derajat. Berarti hilal ada di sebelah kirinya matahari posisinya. Min 1 derajat 40 menit 19,96 detik. Oke. Terus kemudian kita hitung elongasi. Elongasi. Rumusnya shift cos dalam kurung sin tinggi hilal. Tinggi hilal mar'i kita gunakan 8 derajat 15 menit 31,56 detik. Terus kali sin ketinggian matahari ketika ghurub tadi berapa tadi? Min 1 derajat 19 menit 59,18 detik. Terus tambah cos tinggi hilal lagi 8 derajat 15 menit 31,56 detik. Terus dikali cos tinggi matahari lagi min 1 derajat 19 menit 59,18 detik. Oke. Terus dikali cos azimut bulan dikurangi azimut matahari, atau ini dikali cos posisi hilalnya ini min 1 derajat 40 menit 19,96 detik. Oke, itu kurung 2 kali sama dengan 9. Elongasinya 9 derajat. 9 derajat, ini kita cek dulu ya, sudah pas apa belum? 18, 15, 31,5 dikali sin min 1, 19, 59,18 ditambah cos tinggi hilalnya, oke, dikali cos tinggi matahari lagi, terus dikali cos, oke, posisi hilalnya sama dengan 9 derajat 44 menit 8,46 detik. Oke, ini elongasinya. Kemudian yang terakhir kita hitung juga umur hilalnya, karena umur hilal ini masuk kriteria salah satu kriteria MABIMS ya, tinggi hilal, elongasi, kemudian umur hilal. Caranya maghrib tadi 17.55 32,49 dikurangi dengan waktu terjadinya ijtima, yaitu pukul 1 lebih 33. Umur hilalnya 16 jam 22 menit 32,49 detik. Oke. Nah, ini terakhir, maka kesimpulannya awal bulan Jumadil, posisi hilal untuk awal bulan Jumadil akhir tahun 1443 ini ijtima terjadi pada tanggal 3 Januari pukul 1 lebih 33 waktu Indonesia Barat dini hari, dengan tinggi hilal mar'i di Bukit Wonocolo 8 derajat 15 menit 31,56 detik. Terus
Posisi hilalnya di sebelah kiri matahari ketika terbenam, yaitu 1 derajat di sebelah kiri. Elongasinya 9 derajat dan juga umur hilalnya 16 jam. Nah, ya, berarti semuanya sudah masuk kriteria, sudah jauh di atas kriteria. Oke, demikian tadi perhitungan awal bulan Qamariyah, awal bulan Jumadil Akhir dengan data Almanak Nautika. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian untuk video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.